Persis seperti ketika ular membujuk Hawa. Bukankah betul atau salah? Ya atau tidak? Si Jakar naik dengan lihainya. Dia pelintir, dia mutilasi ayat demi ayat, agar pendengar yang menuruti kerangka berpikirnya. Luar biasa. Crucifixion or was Jesus Christ, peace be upon him, really crucified? Time will not permit me to give the full lecture and the debate. I'll give you only one sign. If you read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, it says, when people ask Jesus Christ, peace be upon him, "Oh Lord, oh Master, will you show us miracles and signs?" So Jesus Christ, peace be upon him, replies, "Ye men of iniquity, you evil people, you ask for a sign? No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Jesus Christ, peace be upon him, is putting all his eggs in one basket. He says, "You evil and adulterous generation, seeketh thee after a sign. No sign shall be given to you but the sign of Jonah." Brother, do you know the sign of Jonah? Brother, do you know sign of Jonah? Yes or no? Alive, alive. Miracle of a miracle of a miracle. 3 days and 3 nights, the fish, according to the Bible, takes him around. Heat, suffocation in the belly of the fish. Any human being ought to die. According to the Bible, was Jonah dead or alive? Saya yakin dan percaya Allah itu maha kuasa, maha mampu. I believe that God is Almighty. Okay, alive. Alive, dead or alive? Hidup. Hidup. Alive. Yes, hidup. Yes. And for dead? Hidup, life. Hidup. Out of Yes. the earth. According to the Bible, was Jesus Christ dead or alive? Di dalam kubur dia mati. He died. That means he did not fulfill the prophecy. That means Jesus Christ, peace be upon him, lied. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, Jesus Christ, peace be upon him, says, "No sign shall be given to you except the sign of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." If Jonah was alive, even Jesus Christ, peace be upon him, should be alive. If he's dead, that means he didn't fulfill the prophecy. Do you mean to say Jesus Christ, peace be upon him, lied? Was Jesus Christ a liar? I love Jesus Christ. If you say that, I will get angry. How dare you say that Jesus Christ was a liar, peace be upon him? Brother, did Jesus Christ, peace be upon him, lie? Did he lie, yes or no? Yes or no? Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Joseph Paul Zhang, apologet Kristen. Barusan Anda menyaksikan klip bagaimana Jakar naik memojokkan para penanyanya dengan lihainya. Ya pelintir-pelintir itu ayat, sudutkan para penanyanya dengan pertanyaan yes or no, agar sesuai dengan kerangka berpikir yang dia mau. Persis seperti ketika ular membujuk Hawa. Bukankah betul atau salah? Ya atau tidak? Si Jakar naik dengan lihainya. Dia pelintir, dia mutilasi ayat demi ayat, agar pendengar yang menuruti kerangka berpikirnya. Luar biasa sekali. Namun jangan khawatir, apabila Anda setia dengan firman yang tertulis, Anda akan tetap dalam naungan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita akan belajar hari ini, apakah benar Yesus tidak mati di salib, namun diserupakan oleh Allahu Khairul Makhirin, Allahnya Jakar naik. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah Allah yang telah turun menjadi manusia, yang menebus manusia dari dosa dan maut. Jakar naik mengutip Matius 12 ayat 39 dan 40, yaitu tentang tanda Yunus. Apakah benar Yesus mati dan 3 hari 3 malam di dalam kubur dan ia bangkit? Apakah benar Yunus tidak mati, melainkan hidup? Apakah benar
bahwa Allah menyerupakan Yesus? Apakah benar bahwa penyaliban itu hanya crucifixion, bukan crucifixion? Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan pertama dari Zakar Naik adalah, benarkah Yesus mati di salib dan dikuburkan 3 hari 3 malam sesuai dengan tanda Yunus di dalam Matius 12 ayat 39 dan 40? Menurut tradisi Kristen, Yesus mati di salib hari Jumat dan Yesus bangkit di hari Minggu pagi. Maka tanda Yunus tidak digenapi, sebab itu artinya 2 malam 1 hari saja. Benarkah demikian? Tidak, saudaraku. Iman saya bukan didasarkan oleh tradisi. Iman saya bukan didasarkan oleh para dosen. Iman saya didasarkan dari Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab. Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka dari kelahiran Yesus, masa kecil Yesus, pelayanan Yesus, semua kehidupan Yesus, bahkan setiap perkataan Yesus hanya perkataan Allah sendiri. Bahkan kematian Yesus pun harus menggenapi kitab Taurat dan para nabi. Maka itu, saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan yang tertulis, bukan dari para dosen, ajaran-ajaran manusia. Bukan dari para dosen, tradisi-tradisi yang kita jaga. Bukan, tetapi dari firman Tuhan yang tertulis. Alkitab berkata, jangan melampaui apa yang tertulis. Lalu pertanyaan selanjutnya, apabila Yesus mati di perut bumi, dikubur selama 3 hari 3 malam, apakah Yunus mati atau hidup? Kita akan baca di ayat Yunus 2 ayat 2. Yunus 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara lihat di dalam Yunus 2 ayat 2. Di tengah-tengah dunia orang mati. Di dalam bahasa aslinya adalah Sheol. Sheol adalah di mana para arwah berkumpul, dan Yunus sudah ada di sana waktu itu. Dan ia berdoa berseru kepada Allahnya dari Sheol. Arti Yunus sudah mati. Kata Sheol digunakan 66 kali dalam perjanjian lama. Semua berarti makna sebenarnya mengenai kematian, bukan metafora. Di antaranya dalam Kejadian 42 ayat 38, LAI menerjemahkan turun ke dunia orang mati karena duka cita. 1 Raja-Raja 2 ayat 9, LAI menerjemahkan turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Mazmur 30 ayat 3, LAI menerjemahkan menjadi ayat 34, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Jadi jelas sekali ketika Yunus berkata, aku berseru dari tengah-tengah dunia orang mati. Itu berarti Yunus memang sudah mati. Orang-orang akan bertanya, bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa berdoa? Apabila Anda baca dalam Ibrani 11 ayat 4, begitu hebatnya Alkitab telah mencatat bahwa Habil yang sudah mati, darahnya bisa berseru kepada Tuhan. Ketika sudah mati, maka Yunus pun melakukan hal yang sama. Dan oleh karena iman, Yunus pun didengar doanya. Dan Allah menghidupkan Yunus kembali. Jadi jelas, sama seperti Yunus mati di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia juga mati 3 hari 3 malam. Dan rohnya pergi ke Sheol, ke dalam dunia orang mati. Ada baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus pergi ke dunia orang mati, membebaskan para tawanan. Jadi jelas saudaraku, bahwa 3 hari 3 malam Yesus di perut bumi. Sama dengan tanda Yunus di dalam Yunus 1 ayat 17. 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Dan
3 hari 3 malam Yesus benar-benar mati. Jasadnya mati. Sama dengan Yunus, jasadnya mati. Namun roh Yunus, dalam Yunus 2 ayat 2, berdoa dari dalam dunia orang mati, dari Seol. Demikian juga dengan Yesus. Rohnya, yaitu roh Allah sendiri, pergi ke dunia orang mati, membebaskan para tawanan. Iblis berusaha sekuat tenaga menyangkal salib, sebab ia dan para pengikutnya sudah dilucuti Golgota. Saudaraku, hari ini kita menyaksikan, kita belajar sama-sama bahwa Alkitab sungguh adalah firman Tuhan. Ketika iblis datang, ketika si pencoba datang, ketika si pendusta datang, apabila kita setia kepada firman Tuhan yang tertulis, kita tidak perlu takut lagi. Sebab firman Tuhan yang tertulis akan membentengi kita, menjaga kita dari semua penyesatan dari roh Babel, roh ular tua yang menyesatkan Hawa, yang menyesatkan manusia, yang menyesatkan bangsa-bangsa dari generasi ke generasi. Ketika si jahat datang kepada Hawa, Hawa takluk karena Hawa tidak setia kepada firman Tuhan yang tertulis. Ketika si pendusta datang kepada Yesus, si jahat itu mencobai Yesus dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Namun ketika si pendusta, si jahat itu datang kepada seorang muda di dalam gua dan mencekiknya, maka karena tidak setia kepada yang tertulis, tidak memahami, tidak mengerti, ia jatuh takluk dan memanggilnya Allah. Allahnya Zulkarnain menuntut darah umatnya. Ada banyak sekali ayat dalam kitab sucinya bagaimana Allah Zulkarnain meminta darah umatnya, meminta umatnya untuk berjihad dan menumpahkan darah, memberikan jiwanya bagi Allahnya, mati bagi Allahnya. Namun Allah kita di dalam Yesus Kristus, ia telah menjadi manusia yang mengorbankan dirinya untuk mati, menebus kita dari dosa dan maut. Itu adalah bukti dari kasih Allah kita kepada kita. Ia tidak menuntut darah kita, melainkan ia mencurahkan darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Apakah Allahmu berkorban untukmu? Apakah bukti Allahmu berkorban untukmu? Atau justru Allahmu meminta jiwamu? Atau justru Allahmu meminta darahmu? Hanya iblis yang meminta jiwa dari umatnya. Hanya iblis yang meminta darah umatnya. Yesus kita memberikan darahnya, tercurah bagi kita. Itu adalah bukti dari kasih sejati Allah kita. Allah yang sejati, Allah yang sumber segala terang, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih. Bukan Allah yang meminta darah umatnya. Bukan Allah yang meminta jiwa umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan Allahmu? Apa yang telah ia lakukan untukmu? Mari datanglah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan merasakan kasih-Nya. Maka engkau akan menerima kasih karunia-Nya untuk diselamatkan. Sebab Ia adalah Allah yang hidup. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jiwamu mau diambil. Yesus datang agar kita semua memperoleh hidup dan hidup di dalam berkelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.